ucapan syukur itu adalah bagian dari kesaksian kita kepada orang lain bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam renungan singkat Minggu Biasa kelima, 7 Februari 2021. Fokus renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Inilah inspirasi utama yang dapat kita renungkan. Sebelumnya, mari kita lihat alur dari kisah Injil Markus pada hari ini. Bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Dan sesudah menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, berita itu tersiar ke seluruh kampung dan akhirnya banyak orang sakit dan yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan semua mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian keesokan paginya, Yesus ketika hari masih gelap, Yesus pergi untuk berdoa, menyendiri untuk berdoa. Dan ketika ia sedang berdoa, para muridnya datang memberitahukan bahwa banyak orang mencari Yesus. Namun Yesus berkata, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Saudara-saudari terkasih, dari kisah Injil ini yang alurnya telah kita lihat bersama, ada 3 nilai penting yang dapat kita temukan dan yang kemudian kita sadari atau kita hidupi dalam hidup setiap hari. Nilai penting yang pertama adalah bahwa kehadiran Yesus sendiri dan segala mujizat yang ia lakukan melalui kata dan perbuatannya atau tindakannya sekali lagi menegaskan apa yang menjadi tujuan utama dari pewartaan Injil Markus, yakni menyatakan bahwa dalam diri Yesus Kristus, karya keselamatan Allah itu terwujud atau menjadi nyata dan dialami oleh manusia. Itulah yang disadari penuh oleh orang-orang Yahudi yang datang memohon penyembuhan atau memohon rahmat penyelamatan yang dibawa oleh Yesus. Hal yang kedua adalah nilai penting yang kedua yang dapat kita hayati atau kita ambil dan kita hayati dalam hidup setiap hari adalah bahwa keselamatan itu sifatnya universal untuk semua orang, untuk siapa saja. Hal ini kita bisa lihat secara langsung dari bagian akhir dari perikop Injil hari ini, bahwa ketika para murid mengatakan bahwa banyak orang mencari Yesus, ia berkata, mari kita pergi juga ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku dapat mewartakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Hal ini menunjukkan secara jelas, secara tegas oleh Yesus, bahwa ia datang untuk semua orang, bukan untuk suku atau bangsa tertentu, bukan untuk ras atau dengan warna kulit tertentu, tetapi untuk semua orang. Dalam keseharian hidup kita, baik pribadi maupun bersama, mungkin saya bahkan saudara-saudari pernah mengalami bahwa kadang-kadang kita merasa iri dengan rahmat atau anugerah yang diterima oleh orang-orang lain. Kita merasa cemburu dengan apa yang diterima oleh orang lain dari belas kasih Tuhan. Maka dengan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita menjadi percaya, menjadi sadar, dan yakin bahwa untuk setiap orang, Allah telah menyediakan rahmat-Nya. Maka di sini yang perlu adalah bukan lagi
rasa iri, cemburu, atau egoisme, tetapi yang sangat dituntut dari sini adalah bersyukur. Karena kepada setiap orang Tuhan menyediakan rahmat-Nya. Untukmu dan untukku sudah ada porsi rahmat yang disediakan oleh Allah. Maka sikap penting dan utama di sini adalah bersyukur. Dan yang ketiga, saudara-saudari terkasih, bagian lain dari apa yang diucapkan oleh Yesus ketika banyak orang mencari Dia berkata, mari kita pergi ke tempat lain, adalah upaya untuk melawan godaan popularisme diri. Dia sudah dipuji, sudah dicari, sudah populer, tetapi ia tidak tinggal di dalam kepopuleran dirinya. Ia tidak mau disanjung-sanjung untuk kepentingan diri, tetapi ia berkata, mari kita pergi, karena ke tempat lain juga kita harus mewartakan Injil. Kita harus membagi rahmat keselamatan yang tersedia untuk setiap orang. Maka dengan ini pun kita secara tidak langsung ditantang sekali lagi atau dikritik untuk sekali lagi diingatkan bahwa rahmat Allah yang telah kita terima, anugerah keselamatan yang kita peroleh, rezeki yang kita terima, hendaknya tidak membuat kita menjadi merasa bangga, merasa besar, atau merasa hebat, tetapi yang utama adalah bahwa rasa syukur mendorong orang untuk memberi kesaksian tentang kehadiran Allah dalam hidupnya setiap hari. Karena itu, ketika orang bersyukur, bukan dirinya yang dimuliakan, tetapi Tuhan yang berkarya membantu dan menolong. Dan ada satu ungkapan yang mengatakan, dia yang bersyukur adalah dia yang beriman. Maka karena itu saudara-saudari terkasih, barang siapa bersyukur kepada Tuhan, ia secara tidak langsung juga memaklumkan bahwa Tuhanlah yang berkarya dalam segala keberhasilan, dalam suka, dalam kesuksesan, atau dalam kesanggupan-kesanggupan yang kita peroleh untuk menyelesaikan atau untuk meraih sesuatu. Karena itu saudara-saudari terkasih, secara singkat kita bisa katakan bahwa firman Tuhan melalui Injil Markus pada hari ini, dalam Injil Minggu biasa yang kelima ini, mengingatkan kita sekalian untuk percaya dengan teguh bahwa Allah telah hadir dan nyata melalui Yesus Kristus. Juga rasa atau keyakinan itu mendorong kita untuk senantiasa bersyukur, karena kepada kita pun Tuhan telah menentukan apa yang terbaik, sudah menyiapkan apa rahmat yang kita perlukan dalam hidup kita dan yang akan kita terima dan kita peroleh. Dan yang kemudian rahmat yang kita terima itu kita syukuri dalam hidup setiap hari, dan ucapan syukur itu adalah bagian dari kesaksian kita kepada orang lain bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tuhan memberkati.